Untuk mencapai tujuan yang tadi saya sebutkan, maka kita harus memperhatikan fase-fase generatif pertumbuhan tanaman padi yang terdiri dari 5 tahap, beserta apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman padi pada fase tersebut. Karena hal ini akan sangat menentukan apakah tujuan tadi bisa dicapai atau tidak. Dan juga, kelima tahap tersebut adalah poin-poin penting penentu seberapa banyak atau berapa ton gabah yang bisa kita dapatkan. Nah, dari kelima tahap penting tersebut, cukup satu tahap saja yang kamu sepelekan, maka bisa dipastikan panen padimu pasti akan menurun drastis, bahkan bisa gagal panen. Halo sahabat tani semua, jumpa lagi dengan channel Bisnis Brick Spot. Hari ini saya akan berbagi informasi penting mengenai perlakuan khusus saat padi bunting atau menjelang pembungaan yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan dengan baik dan benar. Karena fase bunting ini merupakan tahap awal dalam pencapaian berapa ton atau berapa kilogram gabah yang akan dihasilkan dalam satuan luas lahan persawahan. Maka dari itu, nanti akan saya bahas seperti apa strategi perlakuan khusus untuk padi bunting agar bulir padi bernas, berbobot, dan terisi penuh sampai pangkal malai agar panen bisa meningkat. Nah, di video ini akan saya kupas secara detail mengenai hal tersebut. Siapapun petaninya pasti menginginkan bulir padinya bernas, berbobot, dan terisi penuh sampai pangkal malai. Apapun jenis varietasnya dan kapanpun musim tanamnya, pasti harapannya seperti itu. Nah, agar kamu mendapatkan informasi yang lengkap, ada baiknya jika kamu menyimak video ini sampai akhir dan jangan di skip satu detik pun agar tidak ada tahap atau poin-poin penting yang terlewatkan mengenai cara membuat bulir padi bernas sampai pangkal malai yang dimulai dari perlakuan khusus saat padi bunting seperti ini, yang mana perlakuan tersebut selalu saya terapkan di setiap musim tanam. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kamu yang belum klik like dan subscribe, bisa klik sekarang supaya nantinya kamu bisa lebih mudah menemukan video bermanfaat seputar pertanian lainnya. Terima kasih. Untuk mencapai tujuan yang saya sebutkan tadi, maka kita harus tahu terlebih dahulu mengenai fase-fase penting pada masa pertumbuhan generatif tanaman padi, beserta apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman pada fase tersebut. Karena hal ini akan sangat menentukan apakah tujuan tadi bisa dicapai atau tidak. Untuk mempermudah pemahaman sobat tani semua, maka saya akan menggunakan perumpamaan seperti ini. Disimak ya. Setiap makhluk hidup dalam menjalankan aktivitasnya pasti membutuhkan yang namanya energi. Energi makhluk hidup diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Nah, kualitas dan kuantitas dari makanan yang dikonsumsi akan sangat menentukan seberapa banyak energi yang dihasilkan. Contohnya manusia. Energi yang dibutuhkan seorang anak akan sangat berbeda dengan energi yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang sedang hamil. Nah, seorang ibu yang sedang hamil tentu membutuhkan lebih banyak energi karena selain untuk dirinya sendiri, kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan perkembangan janin yang dikandungnya juga harus terpenuhi. Kondisi janin dalam kandungan inilah yang akan menentukan seperti apa pertumbuhan si bayi nantinya setelah lahir. Nah, begitu ya sobat tani. Begitu pula dengan tanaman padi. Kecukupan nutrisi pada fase generatif akan sangat mempengaruhi seberapa banyak hasil yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, kecukupan nutrisi.
Kenapa nutrisi dan kenapa bukan pestisida? Jawabannya begini Sobat Tani. Untuk meningkatkan hasil, itu tugasnya nutrisi. Sedangkan untuk mempertahankan atau menjaga hasil adalah tugasnya si pestisida. Nah, meningkatkan dan mempertahankan itu sangat-sangat berbeda ya bro. Oke, untuk mempersingkat durasi video ini, maka saya akan membahas mengenai nutrisi dulu. Untuk pengendalian OPT-nya, kita bahas saat penyemprotan saja. Oke? Nah, agar pemberian jenis nutrisi tadi sesuai dengan tahapan pertumbuhan, sekaligus untuk mempermudah kita dalam menentukan jadwal pemberiannya, maka di video ini saya akan membagi fase generatif tersebut menjadi 5 tahapan yang perlu Sobat Tani semua perhatikan. Yang diawali dengan tahap primordia, kira-kira usia 40 hingga 50 hari setelah tanam. Ini bisa diibaratkan seperti seorang wanita yang lagi ngidam. Tahu ngidam kan? Segala kebutuhan, baik itu gizi, vitamin, karbohidrat, dan lain-lain harus tercukupi. Selain itu, di saat primordia, tanaman padi sangat rentan terserang oleh OPT karena energinya difokuskan untuk pembentukan organ-organ reproduksi yang mana pembentukan tersebut membutuhkan 3 kali lipat lebih besar dari energi yang dibutuhkan untuk membentuk batang atau daun. Sehingga energi untuk membangun kekebalan tanaman menjadi berkurang. Seperti itu ya sobat. Makanya sebisa mungkin jadwal pemupukan susulan terakhir dengan kandungan fosfat dan kalium kita aplikasikan mendekati fase primordia ini untuk menjamin ketersediaan nutrisi di saat tanaman padi sedang membutuhkan banyak energi. Bisa dipahami kan? Kemudian, tahapan yang kedua yaitu saat bunting di usia 50 hingga 60 hari setelah tanam. Kecukupan air pada saat bunting harus kita perhatikan. Kalau perlu, kita genangi air setinggi 5 hingga 7 cm selama kurang lebih 3 hingga 5 hari. Karena padi sangat membutuhkan air untuk melancarkan proses fotosintesis atau lebih tepatnya proses memasak makanan. Logikanya begini. Kalau kita masaknya cepat, maka cepat juga kita bisa makan. Kalau makannya cepat, maka cepat juga bisa menghasilkan energi. Seperti itulah ya. Nutrisi yang harus kita berikan pada saat bunting, tepatnya saat bunting tua ya, adalah unsur hara kalsium dan boron yang diaplikasikan melalui penyemprotan. Nah, mengingat kebutuhan nutrisi tanaman padi pada fase generatif yang banyak ini, maka pemberian nutrisi melalui spray sebaiknya diaplikasikan secara rutin 4 hingga 5 hari sekali. Untuk teknik cara pemberian nutrisinya secara rolling ya atau bergantian. Contohnya seperti ini. Misalkan hari ini kita spray nutrisi dengan kandungan fosfat dan kalium serta unsur mikro, maka selang 5 hari kemudian kita ganti. Kita spray dengan kandungan kalsium, boron, dan ditambahkan unsur silikat. Untuk mereknya bebas ya sobat. Yang penting kandungan unsur nutrisinya sama atau minimal ada kemiripan lah dengan unsur yang saya sebutkan tadi. Semakin lengkap akan semakin baik. Syukur-syukur jika diimbangi dengan teknologi yang baik juga. Oh ya sobat tani, untuk merangsang pertumbuhan dari organ-organ reproduksi tanaman, maka kita tambahkan yang namanya hormon atau ZPT, atau yang biasa dikenal sebagai zat perangsang tumbuh dengan kandungan asam gibberelat. Meskipun hormon ini bukan unsur hara, namun keberadaannya sangat penting untuk memaksimalkan pembentukan organ-organ reproduksi tanaman padi. Selain itu, pemberian ZPT pada saat bunting cukup berpengaruh terhadap keserampakan keluarnya malai. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu penyerbukan bunga di usia 60 hingga 70 hari setelah tanam. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu pengisian bulir usia 70 hingga 80 hari setelah tanam. Dan tahap yang kelima yaitu proses pematangan buah usia 80 hingga 90 hari setelah tanam. Untuk tahap 3, 4, dan 5, kalau ada kesempatan nanti kita bahas di video berikutnya ya sobat.
Karena kalau mau dibahas sekarang durasinya terlalu panjang dan juga tidak sesuai dengan judul. Karena yang dibahas saat ini adalah mengenai padi bunting. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, agar kamu bisa menemukan update video berikutnya, kamu bisa klik like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti video berikutnya bisa ditampilkan di beranda YouTube kamu. Salam sukses petani padi.